Leo Murphy kali ini sudah harus sedikit ada poking damage yang membuat dia harus mundur ke arah belakang. Mungkin dari gameplay yang tadi terjadi adalah di mana melakukan fokus atau mengganggu pergerakan di arah dari party buff-nya. Oke, dan langsung kita lihat dulu untuk talent prediction kita sebentar lagi yang bakal keluar. Wow, ini 2 suara untuk Bigetron Alpha dari Oji dan juga Mirko ya di newscaster kita. Sementara 4 suara untuk Alter Ego Go Go Go. Alright, 4-2 dari talent prediction by us dan kita langsung menuju ke arah lane of dark. Sorizo sampai harus turun tangan untuk membantu pergerakan dan bahkan diambil oleh Pai dari segi jungle ini kita seorang sedikit ketinggalan, memang nggak terlalu fatal. Tapi ini adalah salah satu hal kecil yang bisa dimanfaatkan oleh tim dari Alter Ego. Betul, dan Leo Murphy masih coba untuk mengganggu ya. Cukup ngeselin juga dan Ki pun mau tidak mau sampai harus turun tangan untuk mengcover seorang Max. Tapi kalian lihat gak sih, tadi Leo Murphy itu keluarin Battle Limit loh. Oh, langsung aja mungkin apa kayak Bigetron apa untuk back. Kali ini mundur ke arah belakang sesuai stiker yang dikeluarkan oleh seorang Leo Murphy. Ya. Dan tentunya untuk sisi dari arah top lane-nya. Di gold lane mereka masih coba untuk melakukan farm terlebih dahulu yang nampaknya kalau lihat dari segi rotasi Alter Ego ini harus benar-benar nge-press banget pergerakan dari tim Bigetron Alpha. Karena itu yang mereka miliki dengan komposisi yang sekarang. Mereka memiliki daya timpa yang besar. Apakah cover spot? Oh my god, di arah top lane dan bahkan di bawah sekarang ada Udo. Satu tukar satu tapi ternyata gold lane yang harus hilang. NT kadang-kadang. Kayak emot ini ya. Betul ya, tapi kali ini lihat dari Max. Bakal coba untuk mengusir pergerakan dari seorang Leo Murphy. Kehilangan gold laner merupakan suatu mara bahaya sebenarnya untuk Alter Ego. Akan sedikit tertinggal dari segi XP. Tapi Leo Murphy ternyata masih cukup kuat. Dan kali ini lihat dari Marky mencoba untuk dipanis oleh seorang Jelly Boy. Endless nya dari seorang Jelly Boy belum begitu maksimal damage-nya. Yes, masih belum bisa mendapatkan 1 poin tapi lihat di arah bottom lane ini Leo Murphy dengan stikernya bukan tanpa alasan tapi dengan stiker back. Kali ini disuruh mundur tapi Leo Murphy terperangkap di dalam jungle. Maka coba dipasang di standar bakal Leo Murphy masih bisa sprint menuju ke arah satu baru dan tidak sempat. Kehilangan Leo Murphy nampaknya belum menjadi sebuah kerugian untuk Alter Ego. Kenapa mereka masih bisa setup di arah Turtle. Eamon-nya masih siap untuk melakukan retribution dan bahkan Pai. Kalau Pai yang ter-take down ini baru kasus yang berbeda. Bakal dipaksa dengan satu Moreno. Watch out, bakal dipaksakan kali ini. Nampaknya Moreno menunggu menuju momentum ketika Jelly Boy masuk ke dalam. Tapi Max hampir aja tumbang karena si Tempest of Blade dan masih bisa untuk mengamankan 1 buah turtle ya ke bawah. Keputusan yang tepat dengan Tempest of Blade. Dia hampir bisa ditumbangkan oleh Turtle. Mau nggak mau dia paksa Tempest of Blade. Tapi kalau bisa aku bilang, ini membuat keuntungan untuk Leo Murphy. Kenapa? Ketika Purple Buff muncul, Leo Murphy udah ada di sana. Dan bakal di arah top lane. Mau coba dipaksa KYY damage-nya. Kali ini terlalu sakit dari seorang Marky. Memaksa tim dengan Scrat Altar. Membuat Dino harus back. Oke, dan juga untuk emblemnya sendiri High and Dry yang dipakai oleh Grok di sini. Ya bakal jauh lebih sakit dengan penetration juga pastinya karena lagi zaman untuk menggunakan physical penetration dan ya team fight. Oke, tapi Leo Murphy kali ini bakal mencoba untuk mengharus ke arah seorang Ki tapi akan tumbang seorang Ki di area mid-nya dengan bantuan adanya satu buah Feather Astra dari seorang Udil tadi. Oke, kalau menurut aku ini agak cukup berbahaya untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Kenapa? Mereka ini udah di pressure terus, tapi ternyata belum ada sedikit kerugian yang mengakibatkan yang terlalu signifikan ya. Yes, kefatalan yang dilakukan oleh tim dari Bigetron Alpha. Benar, dan hal ini terjadi karena mereka selalu jalan 4-3, sedangkan XP lane-nya di sini Pai masih tinggal di lane. Yang mengganggu tadi ini adalah dari si Leo Murphy dengan Hildanya dia. Iya, tapi kali ini lihat Sorizo yang bakal mengharap balik ke arah pemain seorang dari Jelly Boy. Dan mau tidak mau, suka tidak suka, harus menggunakan flicker untuk memundur dari seorang Sorizo. Masalahnya bukan itu, masalahnya kalau misalnya dari Sorizo terpotong oleh seorang Pai itu yang menjadi masalah utama untuk para pemain dari tim Bigetron Alpha. Alter Ego telah memimpin dengan adanya 500 gold. Memang tidak terlalu banyak, tapi ini cukup signifikan karena di arah gold lane mereka. Nino sama sekali tidak berdaya untuk menahankan lane-nya. Marky mencoba memaksa dengan satu weakness point, tapi ternyata Nino dapat sana. Kali ini terlalu dalam. Tumbang dan one shot from Moreno. Membuat Leo Murphy hampir saja ditumbangkan, tapi masih ada satu rumput terakhir. Dan KYY menjadi korban atas keganasan di Fajar Soplan. Oh my god, double kill. Tapi sayang sekali, Jelly Boy tetap harus tumbang. Kalau bisa kita akumulasikan, kerugian tetap di tangan dari tim Alter Ego. Moreno almost is never enough, tapi ternyata Leo Murphy tidak bisa selamat. Kali ini dari seorang Max berhasil di take down di tengah sungai.
agak sedikit maksain tim fight juga sih sebenarnya dari Alter Ego tadi di area atas ya. Karena posisi Marky ini nggak ketangkep. Benar, tapi inilah yang kita cari mungkin dari duel untuk kedua tim ini. Karena mereka selalu melakukan team fight. Dan ini untuk bermain objektif juga pastinya sangat-sangat sulit dilakukan oleh Bigetron Alpha. Karena mau gak mau mereka harus bisa mengkontes Alter Ego yang selalu masuk ke jungle mereka. Selalu melakukan harassment juga terhadap Max. Dan itu yang mereka harus lakukan. Dari pertama dengan line up yang mereka miliki, mereka kalau nggak team fight, mereka akan rugi di arah mid to the late game-nya. Karena dengan team fight yang akan dimiliki dari tim Bigetron, mereka cukup kuat. Sedangkan lihat dari Pai di arah bottom lane. Kali ini mungkin KYY tidak dengan item damage-nya, tapi lihat poking magical damage-nya tetap berasa. Dan jangan lupakan, Jelly Boy tidak terlihat posisinya. One charge! Marky kali ini gak bisa selamat lagi karena Endo Shot membuat Marky harus menjadi nyawa terakhir di arah bottom lane dan hilang. Hanya tinggal nama. Ya, kekuatan dari Amon ya kan. Yang lainnya udah nyicil lah, jadi tinggal lemparin untuk Endo Shot-nya sendiri. Tapi Max bakal bermain lebih berani kali ini. Lihat dibuka. Satu buah federasi, namun ternyata masih ada altar di tangan seorang Ki. No. Itu adalah salah satu karena yang cukup berbahaya ketika memaksa extend team fight yang dilakukan oleh tim dari Bigetron Alpha. Alter Ego kali ini udah mulai coba memegang lagi kendali yang mereka sempat hilang di tengah-tengah. Kenapa sempat hilang? Karena mereka sempat dihilangkan cukup banyak poin dan kali ini Sally Boy dan Miracle Boy udah mulai back on track again. Iya, dan ingat loh mereka kalah dari segi turtle 2 kali. Jadi ini yang membuat mungkin Alter Ego yang tadi Oji bilang ya, belum ada perbedaan yang terlalu signifikan sebenarnya dari segi network juga untuk Alter Ego. Bigetron Alpha mereka masih bisa pegang kendali, masih 11-12 dengan Alter Ego. Tapi ini kalau betul nih dari seorang bakal bahaya, tapi ternyata Moreno yang akan tumbang di tangan seorang Sally Boy. Dan bakal coba dipaksain tim fight-nya kali di area Purple Buff. Max bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Dia dapetin satu buah Purple Buff, tapi ternyata Sally Boy yang gak dapetin ya. Sally Boy yang dapat dan tentunya ini tanpa Purple Buff membuat seorang Max agak sedikit pusing. Dan tapi di sisi sebaliknya Marky berhasil melakukan satu, merubah 2 poin untuk Alter Ego yang harus hilang. Ketika Purple Buff diangan dari seorang Alter Ego, tapi malah Alter Ego yang harus kehilangan 2 sisi pentingnya. Iya, dan bahkan kali ini kita lihat Sorizo bakal coba untuk menahan di area depannya. Sementara Ki pun bakal coba untuk membackup dengan sangat baik. Tapi meskipun kehilangan 2 pemain tadi dari Alter Ego di area mid, dari Nino cukup free untuk dapetin turret di area atas. Tetap aja Cimo, tetap ini masih tetap kerugian. Kenapa? Dengan 2 orang yang tumbang dan sedangkan lihat Maxnya malah bebas untuk dapetin 1 buah turret di arah bottom lane. Ditukar dengan di arah top lane. Benar. Posisinya sama, tapi mereka harus kehilangan Sally Boy. Masalahnya problemnya itu yang mahal. Dia udah untung dari dapetin purple buff-nya. Yes. Tapi dia jadi rugi gara-gara tumbang juga. Extend team fight, Ken and King. Bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha kali ini mereka sadar. Mereka udah mulai harus berhati-hati di dalam rerumputan. Mereka harus coba dibuka oleh KYY. At least kalau ada surprise attack dengan ganking power dari seorang Grok dan juga adanya seorang Parsham, KYY yang tumbang ataupun at least ada Scott Altar. Jangan sampai Marky ataupun Max sekalipun. Dan Sorizo, menurut aku dia bukan untuk frontliner di dalam ngebuka kabus, tapi dia frontliner di saat team fight. Karena dia butuh tahunnya. Iya. Tapi kali ini lihat dari Lordnya akan coba dikontes oleh Alter Ego dan Wadil. Berhasil untuk mengapel ke arah seorang Lordnya. Dicoba begitu saja. Begitu bakal coba untuk pasain team fight. Dia ada di depan Leo Murphy yang tumbang. Nino. Bakal coba. Oh tapi Nino. Lihat ke Golfing itu terbuka ke arah Sorizo. Marky pun akan menjadi incaran. Namun ternyata Moreno masih bisa menahan di area depan. Sally Boy yang menjadi korban dan menjadi pertukaran. Di mana Moreno pun hilang begitu saja Ranger Emas. Masalahnya dengan 3 stack yang dimiliki dari seorang Sally Boy membuat seorang Moreno tumbang, hampir saja ter-outplay. Tapi kali ini para pemain dari tim Alter Ego, mereka menguntungi sangat banyak. Menguntungi purple buff, menguntungi point kill, dan bahkan laning phase dengan ada Lord yang mereka miliki di arah top lane. Kali ini tim fight dari tim Bigetron, mereka harus mulai main di arah high ground. Di arah top lane jangan sampai keluar sedikit pun. Udil tidak tercapai, Watchers dikeluarkan. Bahkan KYY menang Scott Altar. Kali ini tidak ada Scott Altar lagi untuk seorang KYY Heki. Sorizo, tahun yang dilakukan membuat seorang Udil tercancel. Tapi ini satu hal problemnya dari seorang Sorizo. Ketika dia masuk untuk melakukan tahun, tidak ada follow up, itu sama saja menyumbangkan nyawanya dia. Iya, plus dia nggak punya escape mechanism kan. Betul. Hanya flicker saja yang bisa dipakai untuk kabur. Yes, dan itu kekurangan dari Fredrin sendiri ya. Tapi kalau memang tim fightnya bisa di follow up, pastinya dia bakal menjadi salah satu lini depan yang cukup kuat untuk Bigetron Alpha. Tapi sejauh kita melihat di sini 1 buah Lord belum cukup untuk mendapatkan turret base dari Bigetron Alpha sendiri, dan dari itemnya sedikit sneak peek di dalam sini. Dropnya dengan full item damage, ada Heptasis bersama dengan BOD yang sudah di build up, dan juga ada Sally Boy dengan Amon dia. Ini damage
damage dari Endless Shard dengan mungkin 12 stack atau bahkan dengan 18 stacknya ini separuh HP hero aja bakal langsung tumbang. Yes, tadi aja hanya 3 stack. Opung, dia 3 stack aja bisa numbangin Moreno. Bayangin kalau dengan full stack yang dia miliki. Itu pasti bakal nge-burst banget terhadap seorang Moreno. Tapi di sini posisinya jangan sampai di pick off satupun hal dari Big Eternal. Alter Ego Pai bagus banget untuk melakukan sedikit distraction terhadap seorang Max dari top lane. Dia tahu Max gak punya purple buff. Dia press abis-abisan. Karena kawan-kawanannya bakal dapetin purple buff lagi. Dan Link tanpa purple buff ya seperti ini. Lumpuh tak berdaya. Wow, ya. Berat banget untuk Link itu sendiri. Dia mau nge-dive gak bisa. Mau pick off siapapun dia tidak memiliki. Dan lihat. Ini ada stiker juga buat kalian semua. Jangan lupa untuk beli stikernya ya Mama Chan ya. Iya, aku sih udah beli. Wah, aku udah dari sebelum-sebelum. Oh, dari sebelum-sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman langsung aja beli nih. Dia stiker emote battle yang ada di dalam in-game tentunya. Langsung ke shop aja ya. Langsung ke shop. Dan yang pasti juga kita sudah melihat nih Players Gold by UBS Gold ya. Yang dimana Celebi sekarang udah memimpin. Dan aku salut banget sih dari permainannya Alter Ego. Mereka mainnya coba untuk disiplin, nahan, nunggu. Mereka tahu mereka butuh Lord untuk masuk ke area base dari Big Eternal Alpha. Mereka punya high ground, mereka punya burst damage, mereka punya Udil, mereka punya Nino. Tapi satu hal yang harus mereka perhatikan adalah ini dari tim Alter Ego. Itu benar-benar burst damage Opung. Iya. Dan Max secara tidak langsung dengan adanya Link tidak memiliki purple buff. Satu target yang dia harus kejar. Udil. Oke. Udil. Yes, Udil juga selalu di bagian belakang dengan positioning ya kita tahu lah. Iya. Udil itu seperti apa dan itu sangat-sangat susah untuk bisa mencari Udil. Jadi problematika banget. Belum lagi Marky yang coba untuk melakukan follow up misalnya dengan poly shot ya kena satu buah vendor airstrike aja. Itu udah harus langsung pulang. Iya. Alright, Nino yang berada di under pressure di arah top lane kali ini membalikan gila, keadaan Soriso. Kali ini terbuka dan bakat. Laser Ghost Bolting kali ini sudah pecah. Berhasil melakukan 1 poin tambahan di arah belakang sana. Dan one shot di combo dengan 1 buah. Posisi yang sangat bagus dari seorang Leo Murphy bersama seorang Nino berhasil melakukan 1 poin tambahan. Lihat, again and again. Team fight yang terpecah belah menjadi 3. Menjadi keuntungan untuk tim Alter Ego. Ini akan menjadi one straight push untuk Big Eternal Alpha. Ini akan menjadi bencana. Akankah Alter Ego mengamankan game pertama dengan cepat? Dan ini dia Alter Ego take the game 1. Wow, Alter Ego. Yang dimana sebenarnya